Jangan jadi cowok loyo. Sekarang gue tanya, apa yang bikin cowok itu cowok selain kalian punya burung dalam celana kalian? Testosteron. Di video ini gue mau jelasin tentang apa yang kalian harus tahu tentang testosteron, dan yang terpenting gimana caranya optimalin testosteron kalian secara natural. Disclaimer, gue bukan dokter, ini adalah pengetahuan dan pengalaman pribadi gue ditambah dari sumber di internet. Kalau kita ngomongin testosteron, kita juga harus bahas terlebih dahulu tentang hormon seks. Hormon seks ada banyak, tapi yang paling dominan dan sering kita bahas itu adalah testosteron dan estradiol atau estrogen. Cowok dan cewek, perbedaannya adalah komposisi dari hormon ini. Kalau cowok lebih dominan testosteron dan cewek lebih dominan di estrogen. Hormon seks ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam tubuh kalian. Secara fungsional tubuh dan metabolisme contohnya, ataupun terkait dengan perkembangan seks kalian. Hormon seks ini diproduksi dari kelenjar-kelenjar dalam tubuh kalian. Contohnya pada ovarium dan juga pada testis. Sekarang kita bahas soal testosteron. Testosteron itu adalah hormon yang sangat penting untuk pria, karena pria itu mempunyai fungsi yang dependen pada testosteron. Jadi kalau kalian bayangin testosteron, kalian bayangin cowok yang maskulin, kalian bayangin cowok yang thrive, kalian bayangin cowok yang bersemangat. Itu semua adalah efek dari testosteron. Fungsi dari testosteron sendiri biasanya gue bagi jadi dua, anabolic dan androgenic effect. Anabolic effect itu berarti testosteron mempunyai peranan penting pada massa otot kalian. Jadi itu mengapa ada banyak atlet ataupun orang-orang di luar sana yang menginjek testosteron secara exogenous. Karena apa? Karena testosteron itu bisa meningkatkan massa otot kalian. Tentu ada juga efek-efek lainnya yang berhubungan dengan performa. Selanjutnya adalah efek androgenik. Efek androgenik ini kan bisa bayangin kayak pertumbuhan jenggot, kumis, perubahan suara jadi lebih rendah, sampai ke kebotakan pada pria. Dua efek ini makanya sering disebut dengan androgenik dan anabolik, karena duanya ini nggak bisa dipisahkan. Selain itu, gue mau bahas soal 3 fungsi yang menurut gue bakal menarik buat kalian terkait testosteron. Yang pertama, testosteron itu menaikkan muscle protein synthesis. Seperti yang gue bilang efek anabolik tadi, testosteron itu bisa menciptakan kondisi anabolik di otot kalian, khususnya otot-otot yang mempunyai androgen reseptor. Jadi kalian bisa bayangin otot-otot rangka kalian. Jadi testosteron itu bisa menaikkan protein sintesis kalian secara berkali-kali lipat. Itu mengapa orang yang punya testosteron yang tinggi itu punya otot yang lebih besar biasanya. Selanjutnya, testosteron itu bisa menaikkan kadar sel darah merah kalian. Terus efeknya bagaimana? Sel darah merah seperti yang kalian tahu itu membawa oksigen. Ketika oksigen di otot kalian itu cukup, maka performa kalian itu akan jauh lebih maksimal. Dan ini efeknya itu akan kerasa banget. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah kenaikan metabolisme. Gue akan sertain ke kalian jurnal yang menunjukkan hubungan antara testosteron dan kenaikan metabolisme kalian. Jadi kalian membakar kalori lebih banyak. Itu mengapa orang yang testosteronnya tinggi itu biasanya body fatnya juga cenderung lebih rendah. Dari tadi gue udah bahas soal testosteron. Sekarang gue mau bahas ke hal yang lebih penting, yaitu adalah hormonal balance. Sebelumnya gue sebut bahwa pada manusia, mau cowok atau cewek, pasti ada testosteron dan estrogen dan kawan-kawannya. Tapi dengan jumlah dan persentase yang berbeda. Gue akan bahas spesifik pada cowok. Pada cowok, estrogen dan testosteron itu terkait. Kenapa? Karena estrogen pada pria itu ternyata dibuat dari testosteron. Jadi kalian harus ngerti juga tentang proses aromatase. Simpelnya, enzim aromatase ini mengubah testosteron menjadi estrogen. Dan pada pria, kalian butuh testosteron dan estrogen dalam jumlah yang tepat agar kalian itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi jangan salah, kelebihan dan kekurangan testosteron atau estrogen itu bisa menciptakan efek samping. Jadi kalau kalian lihat efek sampingnya, menariknya, efek samping kelebihan testosteron dan estrogen itu mirip. Kenapa? Karena kalau kelebihan testosteron, pasti estrogennya juga akan lebih tinggi. Ingat proses aromatase yang gue bilang tadi. Dan di sini kalian juga bisa lihat, kekurangan estrogen dan testosteron itu memiliki gejala yang mirip juga, meski ada sedikit perbedaan. Jadi penting buat kalian untuk membalance hormon yang gue sebut tadi. Karena kekurangan atau kelebihan di salah satu aja itu bisa menyebabkan efek samping ke hormon-hormon yang lain. Jadi misalkan kalian injek testosteron dari luar. Jika kalian nggak ada mengalter atau mengubah atau menggunakan obat untuk memblokir proses aromatase tadi, maka pasti estrogen kalian juga akan naik. Tapi sekali lagi ini terlalu teknikal dan mungkin aja nggak penting buat kalian karena kemungkinan besar kalian ada natural. Dan kita masuk ke hal yang paling penting, gimana caranya kita mengoptimalkan testosteron kita secara natural. Kalau kalian cowok dan kalian udah dengerin semua ini, pasti kalian akan tertarik untuk gimana caranya gue jadi lebih laki. Gimana sih caranya gue ningkatin testosteron gue. Dan ini cara yang udah gue rangkum yang menurut gue paling harus kalian lakuin. Yang pertama, tidur
yang cukup. Tidur itu adalah suatu komponen yang paling penting dalam produksi testosteron. Jadi ketika kalian kurang tidur, biasanya testosteron kalian itu akan drop. Dan kalian juga harus tahu testosteron, kadar testosteron yang paling tinggi itu biasanya ada ketika kalian bangun tidur. Itu mengapa si Joni berdiri ketika kalian baru bangun tidur, karena testosteron itu paling tinggi di saat itu. Jadi gue mau kalian coba tidur 7-8 jam dengan kualitas yang cukup untuk mengoptimalkan testosteron kalian. Selanjutnya adalah kurangi stres. Stres itu adalah faktor penting dalam kesehatan kalian. Dokter manapun semuanya udah setuju akan hal ini. Kalian harus belajar untuk memanage stres kalian. Kalian bisa belajar meditasi, bisa selipin istirahat antara kerja. Apalagi buat kalian yang kerjanya itu lama dan panjang, jangan terlalu stres dan biasain untuk istirahat. Jadi gue mau kalian lebih mindful ke stress level kalian. Yang selanjutnya yang sangat penting juga adalah pola makan yang sehat dan seimbang. Kebanyakan orang itu menghindari fat ya. Gue nggak mau makan lemak. Padahal lemak itu juga berperan penting dalam regulasi hormon kalian. Testosteron nih misalkan khususnya itu juga butuh lemak untuk diproduksi. Saran gue adalah kalian jangan menghindari lemak, tapi kalian ganti lemaknya ke sumber yang lebih baik. Contohnya omega 3. Omega 3 bisa kalian temuin dalam telur yang ada omega 3-nya khusus ya, ataupun ikan, ataupun kacang-kacangan. Kalau kalian mau lebih yakin lagi, bisa suplementasi fish oil. Yang keempat adalah jaga berat badan, khususnya body fat kalian. Orang yang punya body fat terlalu rendah atau terlalu tinggi pasti akan mengalami penurunan kualitas testosteron. Jadi menurut gue angka body fat yang paling oke itu angka 8-20%. Jadi penting bagi kalian untuk memperhatikan body fat kalian. Selanjutnya itu adalah latihan fisik. Udah banyak jurnal yang meneliti tentang hubungan latihan fisik dengan testosteron. Ditemukan bahwa latihan fisik khususnya angkat beban berat itu bisa meningkatkan testosteron kalian, mau kalian cewek ataupun cowok. Itu mengapa gue selalu saranin kalian untuk ngelakuin latihan beban khususnya 3-4 kali seminggu. Yang terakhir yang gue temuin penting juga untuk sekarang itu adalah vitamin D. Buat orang-orang yang kerjanya biasanya kebalik, bisa malam ataupun gak nentu, kita itu jarang terpapar sinar matahari. Padahal salah satu cara untuk mendapatkan vitamin D itu adalah dengan cara berjemur. Vitamin D itu diteliti bisa mengoptimalkan level testosteron pada pria. Jadi secara kesimpulan adalah kalau kalian cowok, kalian mau hormon kalian itu balance dan juga optimal. Jadi gak ada yang terlalu tinggi banget, gak ada yang terlalu rendah. Lakuin tips yang gue kasih tadi secara teratur. Tujuannya biar kalian punya level testosteron yang lebih optimal. Testosteron itu menurun seiring berjalannya waktu. Jadi ketika kalian masih umur 20-an, gue mau kalian optimalin testosteron kalian secara natural. Ketika umur kalian udah lebih tua dan kalian ngerasa gak se-energetik dulu, mungkin kalian bisa ke dokter untuk memilih HRT. HRT atau biasa disebut hormone replacement therapy, itu berarti adalah kalian memasukkan testosteron dengan dosis normal ke tubuh kalian. Coba kasih tau ke gue apalagi yang harus gue bahas, komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Yang paling penting, share ke teman kalian biar mereka gak jadi cowok loyo.